Beberapa hari terakhir ini kan berita viral tentang adanya fenomena alam di puncak Gunung Merapi. Oh iya. Itu kan ada semacam cahaya atau kilatan yang jatuh di puncak Merapi. Banyak spekulasi yang berkembang romonya. Ada yang mengatakan bahwa itu akan terjadi peristiwa besar atau tentunya bencana alam. Ada juga yang mengatakan wahyu keprabon. Nah itu menurut pandangan Romo Edi secara mata batin bagaimana Romo? Jadi gini Mas, Merapi itu sulit terdeteksi karena di situ itu sesungguhnya adalah kerajaan besar. Dari Mataram, bumi Mataram itu ada dua kerajaan yang membawai seluruh Nusantara, khususnya Jawa. Bumi Mataram itu ada dua kerajaan yang membawai Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Nah, dua kerajaan ini bukan Jogja dan Solo atau Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Keraton Surakarta Hadiningrat, bukan. Jadi saya sebut Mataram itu artinya Surakarta itu juga Mataram, Yogyakarta juga Mataram. Nah ini saya sebut Keraton Mataram itu ada dua kerajaan besar yang membawai Nusantara dan Pulau Jawa. Nah kerajaan itu adalah satu kerajaan manusia yang dipimpin oleh Kanjeng Sultan dengan jajarannya, dengan punggawanya, dengan pemerintahannya. Terus yang satu dipimpin oleh Kanjeng Ratu Kidul. Ya. Nah tempat yang dijadikan sebagai kerajaan kecil, jadi sebelum kerajaan besar yang ada di dasar laut pantai selatan itu yang disebut Pendopo Agung, Pendopo Pangrantunan. Jadi sebelum orang sowan ke pantai selatan ini terlebih dulu mampir di Kedaton atau keraton yang terletak di Kawah Merapi. Ini menurut beberapa piwulang dan pitutur orang Jawa. Adapun kepercayaan yang berkembang di Kawah Merapi itu juga merupakan swarga pengrantunan atau tempat sukma yang masih belum diterima di swarga yang sebenarnya, atau mungkin sang sukma yang masih dalam menjalani proses hukuman karena kesalahan semasa hidup. Maka dalam saya sebutkan tadi itu sulit diprediksi karena apa? Jika malam hari, khususnya kalau tidak ada bulan, khususnya kalau tidak ada cahaya bulan. Jadi di saat gelap, bulan tidak menampakkan cahayanya atau bulan sedang tua, antara tanggal tua itu rembulan cowong atau rembulan condong untuk orang Jawa mengatakan. Ini kalau penjenengan mendekati kaki Merapi dan mata tertuju pada puncak Merapi, maka akan selalu melihat
kilatan-kilatan cahaya yang jatuh seperti batu meteor. Itu berganti-ganti. Saya pernah mengalami dan saya pernah melihat sendiri pada masa itu. Jadi kalau tadi penjenengan sampaikan, apakah benar itu cahaya benda pusaka atau cahaya dari langit semacam batu meteor, apakah itu wahyu keprabon? Nah, itu kalau saya tidak bisa menyimpulkan itu wahyu keprabon atau itu batu meteor. Jadi antara iya dan tidak. Tapi kalau saya garis bawahi, mungkin 40% saya percaya kalau itu adalah kilatan cahaya sukma yang sedang masuk ke dalam atau dalam suatu pengrantunan, atau mungkin Kanjeng Ratu sedang menerima tamu agung. Nah, bisa saja seperti itu. Maka di situ kan ada yang namanya Kanjeng Raden Tumenggung Reksohargo yang dulu dikenal dengan Mbak Marijan. Nah, setelah beliau atau Mbak Marijan nurut Kasit dan Jati, ini juga masih ada lagi penerusnya, putranya. Nah, ini dalam hal ini saya belum banyak tahu karena saya juga kehilangan kontak dengan beliau dulu ketika masih punya masih pegang HP yang kecil itu. Saya punya nomornya, jadi kalau ada apa-apa gitu kadang-kadang komunikasi gitu. Sekarang sudah hampir 3-4 tahunan ini saya kehilangan kontak, tapi saya masih percaya bahwasanya di Puncak Merapi itu adalah tempat kekuatan supranatural yang super hebat. Jadi banyak loh pendaki gunung yang mampu menaklukkan Himalaya, pendaki gunung yang mampu menaklukkan Gunung Ades dan gunung-gunung pencakar langit lainnya. Tapi ketika naik di Merapi yang mungkin untuk ukuran para pendaki tidak begitu tinggi, ini banyak yang tidak bisa kembali, tersesat. Betul dong ya? Betul, tersesat. Karena apa? Apa karena lebatnya hutan? Ya kalau namanya pendaki itu sudah tentu hafal akan kompas, jalan, jalur dan lain sebagainya, gitu kan? Untuk menguasai medan di dalam atau di luar area hutan rimba belantara sudah terbiasa. Tapi ketika di Merapi itu ada tempat-tempat yang bisa-bisa kompas itu macet, kehilangan arah, ngarani lor jadi kulon, mengatakan utara menjadi barat, ngarani wetan menjadi kidul, timur menjadi selatan. Ya, jadi karena ya mungkin pemikiran kita atau otak kita sedang dikendalikan oleh penghuni ya, di situ. Bahkan di situ kalau penjenengan mau mencoba, kalau jodoh ya Ki, kalau jodoh itu ada loh tempat yang bisa penjenengan jadikan mencari ya semacam tembung saiki niki nek dodolan ya dadi ben laris, nyambut gawe ben lancar, terus bisa dikatakan garis besar pesugihan, tapi tidak meminta tumbal. Itu di Merapi itu Pesugihan tanpa meminta tumbal. iya, Ada ya? ada di Merapi ada namanya. Tapi kalau jodoh namanya Pasar Bubra. Pasar Bubra. Pasar Bubra itu tempatnya tempat singgah sananya pasarnya para lembut, para makhluk astral yang ada di situ. Jadi di dalam ketika penjenengan nanti naik lagi, ada bumi perkemahan itu di atasnya itu ada
yang disebut Pasar Bubrah. Nah, minta pemandu dari sana sudah tahu, sudah hafal, karena Pasar Bubrah pasti dikasih tahu. Dan itu ada tanda batu hitam sebesar kerbau. Ini untuk jujukannya para wong sing golek-golek ini mas, tempatnya orang-orang yang memang sengaja mencari itu. Nah ini dalam posisi siang itu jenengan beli apa misalnya gitu. Kalau misalnya penjenengan itu penjual sayur, penjual sayur penjenengan beli apa? Beli tomat, beli sayuran gitu. Sebloknya duitmu nungkono. Jika uangmu itu hilang, ditindih waktu nggak melebat angin ya. Jika uang kamu hilang itu berarti diterima, didoli. Lah sayurnya nanti apa? Mungkin juga kacang, mungkin juga bawang, tapi bawang jadi batu, bawang yang sudah memfosil. Nah ini sampai campur dengan sayuran, dengan dagangan penjenengan itu, dagangan usul waris. Yang lebih bejo lagi itu kalau sampai uangmu lebih disusui, lah uang kembaliannya ya bisa dibelikan. Misalnya uang kamu itu 100.000, berkurang 85.000, tinggal 15 itu ada di dompet buat tukono rokok 15.000, kamu belikan rokok 15.000, padahal di dompet kamu itu kosong melompong, nggak ada apa-apanya, tinggal 15.000 tok itu. Kamu buka ya 15.000 lagi, 15.000 kamu belikan apa? 15.000 lagi, terus seperti itu.